Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Khairiyah dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa sih yang mendasari suatu negara melakukan hubungan atau kerjasama ekonomi internasional? Jadi, tiap-tiap negara pasti memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi, inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara-negara tersebut untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional tadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasionalnya. Sedangkan kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Jadi ada beberapa macam bentuk kerjasama internasional. Di antaranya yang pertama yaitu di dalam bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan yang terakhir yang sedang kita pelajari yaitu ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan dari menjalin hubungan kerjasama ekonomi internasional. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi, kondisi geografis yang berbeda serta kondisi iklim yang membuat beberapa negara kesulitan untuk melengkapi kebutuhan negara seperti memanen bahan pangan dari hasil bumi. Oleh karena itu, kerjasama internasional memiliki tujuan untuk dapat melengkapi kebutuhan negara tersebut. Contohnya seperti Indonesia, yang memiliki negara agraris. Indonesia tentu memiliki cadangan beras yang lebih banyak dibandingkan negara dengan yang tidak memiliki lahan untuk bertani, seperti kebanyakan negara di Eropa. Oleh karena itu, beberapa negara lain menjalin kerjasama internasional dengan Indonesia untuk dapat melengkapi kebutuhan negaranya tadi. Yang kedua itu untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produk yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak dapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi di dalam negeri bisa menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya meningkat. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena peroleh penjualan meningkat. Selanjutnya, itu untuk memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat menjadi semakin baik. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat yang pertama, yaitu meningkatkan pendapatan negara. Contoh konkretnya adalah Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, mengekspor hasil bumi ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kegiatan ekspor akan menghasilkan devisa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi. Yang kedua, yaitu menjaga kestabilan harga dalam negeri. Ketika produksi suatu bahan kebutuhan lebih sedikit dari permintaan, hal ini menimbulkan kenaikan harga. Untuk mengatasi penawaran dan permintaan perlu diseimbangkan dengan cara memperbanyak jumlah produksi. Impor merupakan salah satu solusinya. Indonesia tercatat pernah melakukan impor dagang sapi dan beras. Ketersediaan barang akan membuat harga relatif stabil. Selanjutnya yaitu memperluas ketersediaan lapangan kerja. Ketika pengusaha asing mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia,
mereka pasti akan membutuhkan tenaga kerja lokal. Nah, dengan bertambahnya investor yang masuk ke Indonesia, ketersediaan lapangan pun akan semakin luas. Jadi, mempercepat pertumbuhan nasional. Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu negara guna untuk mempercepat pembangunan adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Melalui pinjaman tersebut, negara berkembang dapat membangun jalan, membuka bandara baru, dan pelabuhan yang dapat mempermudah jangkauan dan mempercepat distribusi. Selanjutnya, manfaat terakhir adalah munculnya berbagai ahli teknologi. Masuknya teknologi ke suatu negara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mempelajari teknologi tersebut. Nah, dengan demikian akan lahir para ahli di teknologi yang dapat mengharumkan nama bangsa, apalagi jika bisa membanggakan apabila jika bisa mengembangkannya lebih canggih lagi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika Serikat, dan Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya, ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terlihat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya, kerjasama antara Indonesia, Jerman, dan Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, Rusia, Singapura, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, yaitu kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Kerjasama terakhir yaitu kerjasama subregional. Kerjasama subregional merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Contoh kerjasama subregional yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, atau East Asian Growth Area, dan Indonesia, Malaysia, Thailand, atau Growth Triangle. Contoh lainnya yaitu Benelux adalah kerjasama yang dibentuk oleh Belgia dan Belanda, dan Luxembourg di kawasan Eropa bagian barat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah badan-badan kerjasama ekonomi yang termasuk dalam bagian regional. Contohnya yang pertama yaitu ASEAN atau Persatuan Negara dengan Asia Tenggara. ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan yang pertama yaitu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia yang umum dan anggotanya yang khusus. Yang kedua yaitu mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, yaitu AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN yang maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Selanjutnya yaitu MEA atau ASEAN Economic Community, dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi dan terintegrasi.
MEA dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemakmuran serta merata dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ADB atau Bank Pembangunan Asia. Tujuan didirikannya ADB adalah meminjam dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya yaitu APEC. APEC didirikan pada bulan November 1989 yang merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau Selatan atau negara yang sedang berkembang dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerjasama APEC mencakup 3 program kegiatan utama, yaitu program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan. Yang kedua, yaitu program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, yaitu program kerjasama dalam pembangunan, diantaranya termasuk program bantuan teknik. Selanjutnya yaitu Uni Eropa. Uni Eropa atau European Union merupakan lembaga kerjasama ekonomi dan sosial negara-negara di Eropa. Uni Eropa merupakan blok region paling terintegrasi, beroperasi sebagai pasar tunggal dengan mata uang bersama atau euro. Pembentukan Uni Eropa diawali adanya kesepakatan Traktat Roma pada 1957 di Roma, Italia. Tujuan dibentuknya Uni Eropa adalah lain menghilangkan hambatan perdagangan bebas, memajukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Eropa, mobilitas potensi ekonomi, menyatukan perekonomian di wilayah pemasaran bersama, serta meningkatkan daya saing negara-negara Uni Eropa terhadap perekonomian internasional. Selanjutnya yaitu South Association for Regional Cooperation atau SAC, merupakan forum kerja sama negara-negara di kawasan Asia Selatan yang dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985 yang diperkuasai negara Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Selatan. Selanjutnya yaitu Badan Kerjasama Ekonomi dalam forum internasional. Yang pertama yaitu Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank merupakan badan khusus PBB di bawah naungan ECOSOC atau Economy and Social Council yang bertujuan untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan negara anggota melalui fasilitas investasi produktif. Yang kedua yaitu memberikan pinjaman investasi swasta, mendorong perkembangan jangka panjang dalam perdagangan antar negara, mempengaruhi investasi internasional, serta sumber lain. Menyusun pinjaman yang dijamin terkait pinjaman internasional. Nah, selanjutnya yaitu IMF atau International Monetary Fund atau Dana Monetary Internasional. Badan ini dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1945, serta diadakan konversi di Bretton Woods, Amerika dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, serta memberikan sarana pencegahan inflasi dan sebagainya. Badan yang lain yaitu UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization atau Organisasi Pengembangan Industri PBB yang didirikan untuk mengembangkan industri seperti pembentukan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu Badan OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak.
OPEC sendiri didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan yang pertama menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, yang kedua menjaga kestabilan harga minyak, ketiga menghindarkan pesaing antar negara penghasil minyak, keempat berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh yang keempat berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu WTO, merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar terciptanya suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu ECOSOC, merupakan badan dunia yang menangani masalah ekonomi dan sosial. ECOSOC sendiri berfungsi untuk mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan sosial PBB, menampung isu-isu tentang hak asasi manusia atau HAM, serta memfasilitasi kerjasama budaya dan pendidikan internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, ECOSOC membawahi badan khusus dunia seperti WHO, ILO, FAO, dan UNESCO. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.